Ini adalah agrivoltaics, sebuah cara yang menggabungkan pertanian dengan panel surya, di mana lahan pertanian digunakan untuk menanam tanaman, sekaligus menghasilkan energi matahari. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan lahan secara ganda, dengan hasil energi dari panel surya dan hasil panen tanaman dari lahan yang sama. Listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk menerangi kota dan juga digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan peralatan penyiraman tanaman secara otomatis. Dalam penerapannya, panel surya dipasang di atas lahan pertanian dengan desain dan tata letak yang diatur sedemikian rupa agar tanaman masih dapat tumbuh di bawahnya. Penempatan panel dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cahaya dari tanaman yang dibudidayakan, memastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesis, tetapi juga memanfaatkan naungan yang dihasilkan oleh panel surya untuk mengurangi tekanan panas yang berlebihan, terutama di daerah yang panas dan kering. Beberapa negara seperti Amerika, China, dan Jerman telah mulai menerapkan metode agrivoltaics untuk menggabungkan pertanian dan produksi energi surya. Dengan cara ini, lahan kosong yang luas di bawah pembangkit listrik tidak mubazir dan terbengkalai. Ini adalah Al-Hutaib, desa di atas pegunungan negara Yaman yang dijuluki sebagai desa tanpa hujan. Berada di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan posisi desa ini berada tepat di atas awan. Karena awan terbentuk di bawah desa, sehingga hujan hanya turun di bawahnya, dan desa ini tetap kering tak tersentuh hujan. Dikelilingi oleh pegunungan yang menakjubkan, Al-Hutaib menawarkan pemandangan yang spektakuler dengan lembah dan tebing yang curam. Meski terpencil, desa ini dikenal dengan rumah-rumah besar yang dibangun dari batu yang menyatu dengan landscape alami. Ketinggiannya membuat udara di desa ini sejuk sepanjang tahun, meskipun hampir tidak ada hujan. Meskipun Al-Hutaib dikenal sebagai desa yang hampir tidak pernah menerima hujan, bukan berarti desa ini sama sekali tidak pernah mengalami yang namanya hujan. Menurut para ahli, tempat ini tetap dapat mengalami hujan, hanya saja jarang terjadi dan intensitasnya sangat rendah. Yang jelas, hujan adalah sesuatu hal yang langka di tempat ini. Ini adalah Santa Priscilla, sebuah perusahaan budidaya udang terbesar yang ada di dunia. Perusahaan ini berpusat di Ekuador dan mengelola 18.000 hektar tambak udang. Di tempat ini terdapat banyak kolam-kolam tambak yang didesain khusus untuk memastikan kualitas air yang baik. Santa Priscilla menerapkan teknologi canggih dalam operasional mereka, termasuk sistem pengelolaan air yang efisien dan terotomatisasi untuk menjaga kualitas air yang sangat penting untuk kesehatan udang. Dengan luasnya lahan yang dimiliki, Santa Priscilla mampu menghasilkan 170.000 ton udang setiap tahunnya. Santa Priscilla memproduksi produk udang beku dan olahan yang dijual di seluruh dunia. Selain Santa Priscilla, masih banyak peternakan udang lainnya di negara ini, yang membuat Ekuador mampu menjual 1,5 juta ton udang ke luar negeri dalam 1 tahun. Ini adalah kaviar, telur ikan termahal di dunia yang menjadi makanan mewah para orang kaya. Saking mahalnya, kaviar dihargai hingga 150 juta rupiah untuk 1 kilogramnya. Kaviar berasal dari ikan sturgeon, yang merupakan ikan prasejarah yang telah ada selama lebih dari 250 juta tahun, menjadikannya salah satu spesies ikan tertua yang masih ada di bumi. Banyak negara yang telah membudidayakan ikan ini, dan China merupakan penghasil ikan sturgeon terbesar di dunia. Peternakan ikan sturgeon terbesar di dunia saat ini berada di Danau Qingdao, China, yang dikelola oleh perusahaan Kaluga Queen. Peternakan ini memiliki lebih dari 200.000 ikan sturgeon dan mampu menghasilkan 60 ton telur kaviar dalam 1 tahun. Kaviar asal Cina diekspor ke banyak negara di dunia, bahkan puluhan restoran mewah di Prancis juga menggunakan produk kaviar dari Cina. Salah satu faktor penyebab mengapa kaviar begitu mahal adalah karena waktu pertumbuhan yang lama. 1 ekor sturgeon membutuhkan waktu 7 hingga 15 tahun untuk menghasilkan kaviar. Ini adalah Lanying Cliff Road, sebuah jalan yang indah, tetapi juga menjadi salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter, jalan ini sangat berbahaya meskipun menawarkan beberapa pemandangan yang menarik. Lanying Cliff Road dibuat dengan menembus tebing bebatuan sepanjang 1,2 km. Jalan ini berfungsi sebagai satu-satunya rute transportasi yang menghubungkan desa Lanying dengan dunia luar. Sebelum jalan ini dibangun, dahulunya penduduk diharuskan melakukan perjalanan hampir seharian penuh untuk keluar dari daerah pegunungan. Mereka juga harus melewati tangga selama 6 jam untuk mencapai daerah terdekat, dan tangga tersebut jelas tidak aman bagi mereka dibandingkan dengan jalan yang ada saat ini. Setelah jalan dibangun, desa ini tidak lagi terisolir, dan bahkan kendaraan seperti mobil pun dapat mencapai desa yang berada di atas tebing ini. Ini adalah Sri Rengga, perusahaan di India yang dapat mengubah sekitar 1 hingga 1,2 juta botol plastik menjadi pakaian dalam 1 hari. Perusahaan ini berhasil mengubah botol plastik daur ulang menjadi polyester, yang merupakan bahan dasar yang dapat digunakan untuk membuat pakaian.
Diperlukan beberapa tahapan dan proses untuk mengubah botol plastik menjadi kain yang siap pakai. Jutaan botol plastik yang telah terkumpul, lalu dihancurkan dan dilelehkan. Lelehan kemudian diberi pewarna dan didorong melalui spinneret untuk membentuk filamen serat. Serat yang dihasilkan diregangkan dan distabilkan untuk membentuk serat polyester. Serat polyester dipintal menjadi benang menggunakan mesin pemintal yang menggabungkan beberapa serat menjadi satu benang. Benang yang dihasilkan lalu dianyam menjadi lembaran kain yang siap untuk kebutuhan pembuatan pakaian dan lainnya. Untuk diketahui, India menghasilkan 600 juta botol bekas setiap tahunnya dan sebagian besar botol tersebut tidak didaur ulang. Untuk itu, kehadiran perusahaan ini memberi manfaat besar dalam menekan limbah sampah botol plastik yang beredar di lingkungan. Ini adalah Yavuz Sultan Selim, jembatan yang begitu fenomenal dan terkenal karena menghubungkan dua benua yang berbeda. Seperti diketahui, kota Istanbul memiliki keunikan geografis yang luar biasa karena menjadi kota istimewa yang terletak di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. Kota ini dibelah oleh Selat Bosforus yang memisahkan wilayah Eropa di sebelah barat dan Asia di sebelah timur. Untuk menghubungkan dua bagian kota ini, maka dibangunlah 3 jembatan penghubung. Dari ketiga jembatan yang ada, Yavuz Sultan Selim adalah yang terbesar dan terpanjang di wilayah tersebut. Jembatan ini memiliki panjang mencapai 2 km dan lebarnya 59 meter. Jembatan Yavuz Sultan Selim merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan konektivitas antara Eropa dan Asia, serta mempercepat pengiriman barang dan jasa di wilayah ini. Yang jelas jembatan ini menjadi salah satu yang paling menarik di dunia karena menjadi jalur penghubung antar benua.